sisi lain Arto merasa sangat kesal, karena Rudra telah mematikan kelistrikan di studionya. Akan tetapi tiba-tiba saja Chini datang ke sana dan memeluk Arto. Melihat itu, Arto dengan bahagia menggendong Chini sambil berkata, "Aku merasa sangat bahagia dan melupakan masalahku, ketika kau datang untuk mendukungku." Chini berkata, "Kenapa kau mematikan lampu di studio?" Seleb ART menyediakan berita-berita yang sangat viral di kalangan selebriti maupun di kalangan artis-artis dalam negeri maupun luar negeri. Simak dan mari kita simak dan selengkapnya mengenai channel Seleb ART. Dan jangan lupa subscribe, like. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Arto akan membatalkan pertunangannya dengan Imli dan lebih memilih Chini? Rudra menyetujui permintaan Arto, kemudian mereka berdua pergi dari sana. Rudra bertanya, apa yang terjadi? Arto mengatakan bahwa dia mencintai Chini bukan Imli. Rudra kemudian mengingat perilaku Chini. Dia berkata bahwa dia memilih Imli, maka dia harus menikah atau menentang permintaan ayahnya dan mengatakan bahwa Tuhan saja tahu bahwa dia mencintai Chini. Sementara di tengah pesta Anu mempermalukan Imli sambil mengatakan bahwa mempelai pria tidak mencintai tunangannya sehingga mereka pergi meninggalkannya. Imli mendengar perkataan Anu sedangkan Devika kini dia bertanya apa yang Arto inginkan. Rudra juga mengingatkannya bahwa dia harus memikirkan saudara perempuannya sebelum menolak Putri Ratore dan membuat mereka malu. Arto mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk membuat siapapun malu. Rudra bertanya apakah Imli tidak sempurna baginya. Arto menjawab bahwa Imli adalah wanita sempurna, namun dia bukanlah tipenya. Arto mengatakan bahwa dia harus memutuskan pertunangannya, kemudian ia akan mengumumkan pertunangannya dengan Chini. Sementara di luar Imli mulai menangis, kini Anu menyuruh Chini untuk memulai dramanya. Chini mengatakan bahwa DJ Arto tidak serius ingin menikah dengan Imli, itu sebabnya mereka pergi meninggalkan acara ini begitu saja. Arvita menyuruh Chini untuk berhenti berbicara dan bertanya apakah dia tidak kasihan melihat saudara perempuannya menangis. Sedangkan di dalam Fasali menyuruh Rudra untuk menghentikan saja pertunangan ini karena ini akan membuat Arto menderita. Namun Rudra menolaknya dan tetap ingin menjodohkan Imli dengan Arto. Arto berniat memutuskan pertunangannya dengan Imli dan akan menikahi Chini, sedangkan Rudra yang tahu mengenai hubungan terlarang Arto dan Chini memutuskan untuk memisahkan Imli dan Chini jika nanti Imli sudah menikah dengan Arto. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Arto dan Chini akan memutuskan hubungan mereka? Yuk baca cerita selengkapnya di bawah ini. Kemudian Chini akan pergi dari sana, namun Arto langsung memegang tangannya. Arto mengeluarkan kalung yang cukup mewah untuk Chini sehingga matanya Chini pun langsung hijau melihatnya. Di sana, Akas dan istrinya mendiskusikan bahwa begitu Atarva membawa istri seperti dia, Rudra akan menyadari nilai mereka. Atarva sibuk dengan musik dan mengingat Chini, dan berpikir dia menyukai Chini. Keluarga Ratore menghadiri acara pernikahan. Imli bertemu dengan teman pengantinnya Parul. Parul memperkenalkan Imli dan Chini kepada teman-temannya yang memuji kecantikan dan gaya berpakaian Chini. Seorang laki-laki memuji kecantikan Imli dan mengulurkan tangan persahabatan. Chini menghentikannya dan bertanya apakah dia tidak bisa melihat hal-hal yang lebih di sekitarnya. Imli mengatakan jika semua orang memperhatikan Chini, dia akan mendapatkan nazar, jadi biarlah. Imli menerapkan nazar ke Chini. Chini bilang Imli bodoh. Narmada bergabung dengan mereka dan menegur Imli. Ibu Parul meminta Imli untuk menyimpan mehendi Parul di kuil untuk berkah.
Rupali menerapkan nazar ke Imli dan mengatakan orang yang mengkhawatirkan semua orang yang paling membutuhkan nazar. Rupali bilang Imli adalah salinan ibunya dan mengingatkan pada Imli, ibunya. Imli menjadi emosional dan mengatakan kisah ibunya seperti dongeng. Rupali menghibur Imli. Keluarga Rana menghadiri acara pernikahan. Ayah Parul berterima kasih kepada Rudra karena datang untuk memberkati putrinya dan memperkenalkannya pada Sundar. Atarva merasa bosan. Sepupunya mengejeknya bahwa Atarva mungkin menemukan pasangan hidupnya di sini. Atarva berjalan pergi sambil memarahi sepupunya, lalu menabrak Imli yang sedang memegangi Mehendi. Imli membungkuk untuk mengambil mangkuk Mehendi. Atarva melihat Chini dan berjalan ke arahnya. Arpita melihat Mehendi pengantin di tangan Imli, dan mengatakan bahwa Imli juga akan segera menikah. Imli mengatakan tangannya dibuat untuk menulis puisi. Arpita bilang Imli bisa menulis puisi untuk suaminya. Imli menyimpan Mehendi di depan patung dewa, dan berdoa. Atarva mencari Chini. Sepupu-sepupunya mengejeknya lagi. Atarva menegur mereka dan mencari Chini lagi. Imli kembali ke kamar Parul dan melihatnya menangis. Imli bertanya apakah dia menangis untuk orang tuanya. Dia dapat mengunjungi mereka kapanpun dia mau. Chini mengungkapkan bahwa Parul mencintai orang lain. Imli mengatakan orang tua mencintai anak-anak mereka. Jadi dia harus mendiskusikan tentang cintanya kepada orang tuanya. Parul mengatakan orang tuanya tidak akan menerima anak laki-laki miskin. Chini menyarankan Parul untuk kawin lari dengan pacarnya. Imli mengatakan orang tuanya akan dipermalukan jika dia melakukannya. Jadi dia harus menerima aliansi yang dipilih orang tuanya karena orang tua tidak pernah berpikir buruk untuk anak-anak mereka. Chini menunjukkan foto Parul dan pacarnya dan mengatakan mereka sangat mencintai satu sama lain. Imli menyadari bahwa pacar Parul adalah pengedar narkoba yang menabrak Imli, karenanya Imli ditangkap oleh polisi. Chini mengatakan dia bukan orangnya dan meminta Imli untuk tidak menyesatkan Parul dan menyuruh Imli berkati dia dan Judi Ataraf. Chini berpikir orang mengarang cerita melihat anak laki-laki dan perempuan bersama, Imli yang membosankan tidak akan pernah bisa dipasangkan dengan DJ Arto. Atarf saat mengantar Chini dan Imli pulang menghentikan mobilnya di lampu lalu lintas. Imli menawarkan uang kepada seorang kasim pengemis. Pengemis memberkati semoga Imel dan Atarf berjodoh. Atarf dan Imli saling memandang dengan gugup. Atarf mencapai rumah Ratore dan mencoba membuka pintu mobil untuk Chini, tapi dia membukanya sebelum Chini melukai kakinya. Imli bertanya apakah dia baik-baik saja. Chini bilang dia Superman dan tidak merasa sakit. Imli berterima kasih kepada Atarf atas bantuannya. Chini memegang tangannya dan berjalan menuju rumah. Atarf jatuh cinta pada Chini berharap dia melihatnya sekali. Dia menatapnya dan berjalan lagi. Atarf merasa bersemangat. Imli dan Chini masuk ke rumah. Arpita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Imli dan mengatakan kue sedang menunggunya. Narmada memarahi Arpita jika dia ingin merayakan ulang tahun Imli karena dia kehilangan putranya dan sekarang kehilangan reputasi keluarganya. Rupali bertanya kepada Imli bagaimana dia mencapai kantor polisi, bukan ke kuil. Imli mengatakan Chini membawanya ke kuil dan dia ingin melihat konser, jadi Chini membawanya ke sana. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan meminta maaf kepada Paman Sundar. Sundar memaafkannya dan bertanya apakah dia tidak ingin memotong kue. Narmada melempar kue dengan mengatakan dia tidak akan membiarkan siapapun merayakan ulang tahun seorang gadis yang tidak beruntung karena dia kehilangan putranya. Arpita menghibur Imli. Chini berterima kasih kepada Tuhan karena Imli menyelamatkannya. Atarf kembali ke rumah. Rudra menegurnya karena merusak nama keluarga dan mengatakan lebih baik tidak memiliki anak daripada memiliki anak seperti dia. Atarf merasa sedih mendengarnya. Imli juga merasa sedih di sisi lain. Chini membawa kue ulang tahun. Sundar, Arpita, dan Rupali masuk menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Imli memeluk Chini dengan gembira. Rupali bertanya bagaimana jika seseorang yang istimewa masuk dalam hidupnya pada ulang tahunnya yang berikutnya dan dia mungkin harus meninggalkan Chini. Imli mengatakan dia tidak akan meninggalkan saudara perempuannya. Atarf masuk ke mobil mengingat kata-kata pahit Rudra. Dia melihat selembar kertas dan menemukan puisi Imli di dalamnya. Imli memotong kue dan merayakan ulang tahunnya.
Rudra berdiskusi dengan istrinya Devika bahwa Atharv sangat berbakat tetapi membuang-buang waktunya untuk musik. Putra sulungnya Akash mencoba menemukan jalan pintas untuk sukses yang tidak dia sukai. Apa yang bisa dia lakukan daripada menjadi marah? Adiknya masuk dan memintanya untuk merasa santai. Alih-alih marah, Atharv akan berhenti bermain musik begitu dia menikah. Rudra bertanya siapa yang akan menikahi Atharv. Imile bertanya pada Chini bagaimana kriteria calon suaminya. Chini mengatakan orang yang... Sisi lain Arto merasa sangat kesal, karena Rudra telah mematikan kelistrikan di studionya. Akan tetapi tiba-tiba saja Chini datang ke sana dan memeluk Arto. Melihat itu, Arto dengan bahagia menggendong Chini sambil berkata, "Aku merasa sangat bahagia dan melupakan masalahku, ketika kau datang untuk mendukungku." Chini berkata, "Kenapa kau mematikan lampu di studiomu? Apakah kau ingin membuat suasana yang romantis?" Arto memberitahu Chini bahwa Rudra telah memutuskan kelistrikan studionya setelah dia meninggalkan Imli. Mendengar itu, Chini langsung terkejut. Chini berpikir bahwa Arto tidak punya apa-apa tanpa ayahnya, dan dia tidak mau diam di sini dengannya. Kemudian Chini seketika itu berpura-pura merasakan pusing, sehingga Arto pun menyuruh Chini pulang untuk istirahat saja. Setelah itu Arto berkata, "Lebih bagus Chini pulang saja, karena aku tidak tahu sampai kapan tempat ini akan tetap gelap." Kemudian Arto melihat cahaya lilin di balik pintu, dan Arto mengira Chini yang kembali. Arto berkata bahwa dia tahu Chini tidak akan meninggalkan dirinya. Akan tetapi ketika membuka pintu, Arto merasa kaget melihat Imli yang sudah berada di sana. Dengan senyuman Imli berkata, "Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian di kegelapan. Oleh sebab itulah aku datang membawakan lilin." Dengan pikiran positif Imli berkata, "Aku tahu kau pasti marah ketika mendengar Sivani yang telah memarahiku. Oleh sebab itulah kau meninggalkanku. Sudah wajar jika orang tua memarahi anak-anaknya, karena itu demi kebaikannya." Mendengar itu, Arto merasa sangat kesal. Akan tetapi Imli tiba-tiba membuka jendela, sehingga mereka berdua terkena angin sejuk dan cahaya rembulan. Dan seketika itulah Arto merasakan ketenangan. Kemudian Imli mengambilkan makanan dan menyuruh Arto untuk makan. Sedangkan Arto berkata bahwa dia ingin memberitahu Imli sesuatu. Akan tetapi Imli menghentikan Arto, dan dia menyuruhnya untuk makan dulu. Di sisi lain Chini yang baru keluar dari tempatnya Arto, dia merasa sangat kaget ketika melihat Jatin yang berada di sana. Sehingga dengan itu, Chini langsung bersembunyi, kembali kepada Imli yang menyajikan makanan kepada Arto. Sementara Arto yang sudah kelaparan dengan lahap langsung memakan makanan tersebut. Imli menatap Arto dengan senyuman. Seusai makan Imli tiba-tiba mengambil gitar dan berkata, "Apakah kau akan membuang gitar ini jika senarnya putus?" Mendengar itu Arto berkata, "Aku tahu aku telah salah karena meninggalkanmu di rumah orang tuamu." Imli berkata, "Sebaiknya apapun yang kau rasakan, setidaknya kau harus berbicara denganku." Mendengar itu Arto langsung terdiam. Kemudian terdengar suara kucing. Sehingga dengan itu, Imli langsung memeluk Arto dengan erat. Dengan senyuman Arto berkata, "Itu hanyalah suara kucing." Imli bercanda dan berkata, "Bagaimana jika itu adalah beruang?" Imli juga berkata bahwa dia akan memperbaiki listrik di studio ini. Mendengar itu Arto berkata sambil meremehkan Imli, "Kau bukanlah tukang listrik." Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari kami, agar gak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya agar gak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Mohon dukungannya ya guys. Subscribe to my YouTube channel Celeb ART. Terima kasih.